Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Ibu dosen tim penguji uji kinerja di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Perkenalkan, saya Nani Parwanti dengan nomor NIM 240109120864. Di sini saya sebagai pengampu mapel akidah akhlak di MI Sudirman Watuireng, Karanganyar, Jawa Tengah. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG Kemenak Batch 1 tahun 2025. Hari ini Sabtu tanggal 10 Mei 2025 saya akan menampilkan proses pembelajaran di kelas 5 dengan topik Asmaul Husna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Kak, berdoa mulai. Sebelum pembelajaran hari ini, kita kemarin belajar tentang apa ya? Kalimat tarjih. Kalimat tarjih. Nah, apa itu kalimat tarjih? Kalimat yang
Ayo mau Rahman. Kalimat yang diucapkan ketika mendapat musibah. Bagus. Ucapannya apa itu kalimat tarjih itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika kita mendapat musibah atau ketika mendengarkan kesusahan orang lain, kita jangan tertawa. Kita sebagai seorang Islam, seorang Muslim, kita harus ikut juga mendoakan. Kalimat tarjih itu sendiri termasuk kalimat thayyibah yang diucapkannya kita akan mendapat pahala. Dan sunahnya juga kita harus mengucapkan sebagai seorang Islam. Apa tadi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ketika kita terjatuh mengucap seperti itu. Ketika kita mendengar kematian, kita juga mengucapkan seperti itu. Bukan mengucapkan yang jelek-jelek dan yang jorok-jorok. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita tentang Asmaul Husna. Nah, Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna ya? Ada yang tahu? Baik Allah. Kurang keras? Nama-nama baik Allah. Nah, di sini nama-nama baik tentang Allah itu ada berapa ya? 99 nama-nama baik atau nama-nama yang indah untuk Allah. Nah, hari ini kita mau mempelajari Asmaul Husna di Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'id. Nah, coba dibuka buku pelajaran kalian. Sebelum kita mendalami lebih dalam lagi, kita coba menyanyikan Asmaul Husna, nama-nama yang indah untuk Allah bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman
Allah memiliki nama-nama yang agung dan Allah memiliki nama-nama yang indah sebanyak berapa? 99. Nah, di antaranya yang akan kita bahas nanti yaitu Al-Muhyi, Al-Mumin, Al-Ba'is. Nah, coba dibuka buku kalian mengenai pembelajaran tersebut. Coba Mbak Fahma, apa arti dari al-mumin itu? Maha menghidupkan. Menghidupkan. Ya, coba Mbak Fahma dibaca selanjutnya. Al-mumin terdapat dalam surat apa Mbak Fahma? Al-Zumar ayat 42. Coba dibaca Mbak Fahma. Nah, coba artinya Mbak Nadia. Artinya, Allah memegang nyawa seseorang pada saat kematiannya, dan nyawa seseorang yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Di Al-Mumin sendiri itu menerangkan bahwa Allah Maha Mematikan. mematikan. Walaupun anak-anak atau siapapun yang mempunyai nyawa akan mati. Walaupun sudah sampai saatnya Allah untuk menentukan akan mencabut nyawanya, walaupun bersembunyi dimanapun juga Allah pasti akan tahu. Nah, Allah artinya apa? Allah Maha mengetahui. Di Al-Mumin sendiri ini Allah akan mematikan makhluk hidupnya ya. Apa ya yang mempunyai nyawa. Nah, pastinya setiap makhluk hidup yang mempunyai nyawa itu akan mati. Ya, seorang presiden, seorang jenderal setelah datang kematian tidak akan bisa bersembunyi di balik jabatan, di balik kasur atau di balik apapun. Allah pasti akan mengetahui. Nah, itu di pembahasan kita di Al-Mumin. Selanjutnya apa itu? Al-Ba'is. Al-Ba'is. Al-Ba'is artinya apa Mbak April? Maha membangkitkan. Pembangkitan itu sendiri nanti terjadi pada saat apa? Hari kiamat. Setelah hari kiamat nanti kita dibangkitkan sesuai dengan amal perbuatan kita. Perbuatan yang dipakai di dunia itu baik. Setelah pembelajaran tadi kita akan menonton video Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumin, Al-Ba'is. Bu Guru akan memutar dulu ya videonya. Kembali lagi bersama channel. Pada video ini kita akan membahas materi dan pasal kesimpulan dasar kejadian bagian 7 tentang Allah melalui Asmaul Husna, Al-Muhyi, Al-Mumin, dan Al-Ba'is. Sifat
sebelah sini. Al-Ba'is. Nah, guru kasih waktu selama 10 menit. Silakan dikerjakan. Gimana dengan kelompok ceria? Kelompok ceria sudah. Kelompok pandai. Kelompok pandai sudah. Ayo sudah siap? Coba maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kelompok tadi. Siapa yang sudah siap? Kelompok ceria? Mau maju duluan? Nah, coba membacakan hikmah dari Al-Mu'min. 1. Mengingat kematian. 2. Menghargai waktu. 3. Mengembangkan potensi. 4. Mengembangkan rasa syukur. 5. Meningkatkan rasa kesabaran. Iya, betul sekali ya. Iya, jawabannya benar sekali. Coba kasih tepuk tangan untuk tempatnya. Nah, setelah itu siapa yang sudah siap? Kelompok cerdas. Kelompok cerdas. Ya, salah satu dari wakilnya maju ke depan. Dari Al-Muhyi adalah meningkatkan iman dan takwa kepada dengan menyadari bahwa Allah memiliki kekuasaan menghidupkan dan mematikan segala sesuatu, menghargai hidup, meningkatkan kesehatan, membantu orang lain, meningkatkan kepedulian. Bagus, tepuk tangan untuk cepat siapa yang mewakili? Beberapa hikmah yang bisa kita teladani yang diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Menyadari setiap orang yang hidup pasti akan
akan mati. 2. Beramal sebaik-baiknya dan sebanyak-banyaknya untuk bekal di akhir nanti setelah kita dibangkitkan dari alam kubur. 3. Mengembangkan semangat hidup dan bantu orang lain menjadi lebih baik. 4. Membangkitkan jiwa sehingga hidup dengan akidah yang benar, ilmu yang luas, dan semangat juang yang. Setelah dari presentasi kelompok masing-masing tadi, kita dapat mengambil hikmahnya bahwa Allah Maha menghidupkan, Maha mematikan, dan Maha membangkitkan. Allah Maha menghidupkan, dan setiap makhluk hidup yang hidup di dunia ini pasti akan mati, walaupun bersembunyi dimanapun tempatnya, walaupun bersembunyi dimanapun serapat mungkin pasti akan mati juga. Dan Allah akan Maha membangkitkan. Setiap makhluk hidup yang pernah mati pasti kelak nanti setelah hari pembangkitan Allah akan membangkitkan sesuai dengan amal perbuatan. Allah Maha. Nah, setelah anak-anak tadi mempresentasikan Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Mumi, dan Al-Ba'is, itu artinya Allah Maha menghidupkan, mematikan, dan membangkitkan. Allah Maha Mumit, itu Allah Maha mematikan. Terus yang Ba'is membangkitkan, yang Mumit Allah Maha menghidupkan. Tentunya Allah akan memberi kehidupan pada makhluk hidupnya. Nah, terus Allah Maha mematikan. Setiap makhluk hidup pasti akan mati. Nah, setelah itu Allah Maha membangkitkan. Setiap yang mati pasti akan bangkit kembali setelah hari kiamat nanti, sesuai dengan amal perbuatan kita. Setelah dari presentasi anak-anak tadi, Asmaul Husna Al-Muhyi, Al-Mumi, dan Al-Ba'is. Allah Maha memberi kehidupan, berarti Allah yang melahirkan dan menumbuhkan makhluk hidup yang ada di atas dunia ini. Nah, Al-Mumit, Allah yang Maha mematikan. Pastinya makhluk yang ada di dunia ini yang mempunyai nyawa akan dimatikan oleh Allah. Dan satunya yang terakhir Al-Ba'is. Nah, tentunya makhluk hidup yang sudah mati akan dibangkitkan kembali.